Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori konseptual model pada keperawatan anak. Jadi ini adalah materi kedua ya untuk saya di keperawatan anak. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang aplikasi dari beberapa teori model pada keperawatan anak. Jadi sebenarnya hampir semua teori model itu dapat digunakan untuk aplikasi pada keperawatan anak, tergantung pendekatan kita. Nah, tetapi di sini saya hanya akan memberikan beberapa contoh yang sering kali digunakan atau diaplikasikan pada keperawatan anak. Nah, sebenarnya apa sih itu teori konseptual model? Seperti kita tahu ya bahwa teori itu ada banyak tingkatan, mulai dari grand teori sampai nursing practice. Nah, teori konseptual model itu adalah salah satu bagian dari teori keperawatan besar. Nah, model konseptual atau kerangka kerja teoritis itu adalah sebuah teori yang memberikan cara. Jadi sudah ada cara yang koheren, terpadu, tertib dalam menggambarkan peristiwa tertentu atau proses tertentu yang relevan pada suatu disiplin ilmu. Jadi teori ini sudah ada konsepnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat seperti konseptual frameworknya OREM. Ini salah satunya. Jadi di sini sudah ada kerangka konsep dari teori itu, bagaimana dia diaplikasikan ke dalam sebuah kasus seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya semua model konseptual itu terdiri dari konsep-konsep. Jadi kayak konsep ini ya di orang ada konsep self-care demand, nursing agency, self-care agency dan sebagainya. Itu adalah konsep-konsep dan hubungan teoritis dalam konsep-konsep itu. Jadi ada konsep-konsep itu memiliki hubungan-hubungan teoritis. Nah, itu disebutlah kerangka konseptual. Jadi ada beberapa hubungan teoritis antar beberapa konsep dalam satu kasus atau satu gambaran teori seperti itu. Nah, teori konseptual itu akan memberikan kita gambaran yang struktur mengenai aplikasi dari teori itu jika kita aplikasikan pada suatu kasus. Nah, pada kasus ini adalah pada keperawatan anak. Jadi, teori ini akan memotret bagaimana aplikasi kita untuk beberapa kasus anak. Bisa umum pada semua kasus pediatrik, bisa khusus pada beberapa kasus, misalkan pada pasien anak, pada pasien kanker anak, atau pada imunisasi pada anak dan sebagainya. Jadi banyak sekali teori-teori yang bisa dipakai. Sebenarnya semua teori itu bisa dipakai untuk keperawatan anak, tergantung pendekatan kita. Tetapi di sini kita hanya akan membahas 4 teori saja. Nah, jadi ini teori yang akan kita bahas ya. Sebenarnya semua teori bisa. Jadi mau teorinya Nightingale, mau teorinya Watson, Kering ya, mau teorinya Johnson, mau teori apapun sebenarnya bisa diaplikasikan. Nah, di sini kita hanya akan membahas atau mengaplikasikan beberapa teori dari orang-orang ini. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah teori comfort Kolkaba. Jadi yang saya tampilkan ini nanti sudah berdasarkan penelitian dari masing-masing teori itu. Jadi saya sudah mencari jurnal sebagai referensinya untuk membahas tentang beberapa teori ini. Jadi ada teori comfortnya Kolkaba, itu banyak sekali digunakan untuk pasien anak. Kolkaba sendiri yang mempublish riset itu. Kemudian Levine conservation model ini sering digunakan pada pasien-pasien penyakit kronis, jadi sudah penyakit yang lama ya, seperti kanker dan sebagainya. Kemudian OREM ini juga bisa, pendekatannya bisa digunakan pada pasien-pasien kronis seperti kanker juga, yang banyak memang kanker ya untuk publishnya. Kemudian Roy adaptation model ini juga banyak digunakan pada pasien-pasien penyakit kronis seperti kanker juga. Jadi memang masih berupa ke kanker yang paling banyak untuk aplikasi di keperawatan anaknya untuk publish dari teori ya. Nah, sekarang kita akan bahas part 1 teori dari comfort Kolkaba.
Nah, apa sih comfort theory? Jadi comfort theory itu ini kita flashback ya. Jadi comfort theory ini adalah salah satu middle rank teori dalam praktek dan riset keperawatan. Teman-teman pasti sudah dapat teori ini pada saat semester 1 di nursing teori ya. Nah, ini kita hanya riset aja. Nanti untuk lebih jelasnya comfort theory silakan dibuka materi di teori keperawatan. Nah, jadi comfort theory adalah salah satu middle rank teori dalam praktek riset keperawatan. Jadi sudah middle rank, jadi sudah sangat aplikatif karena dia mendekati nursing praktis. Jadi enak banget untuk diaplikasikan untuk teori ini. Nah, ini konseptual frameworknya dari teori comfort. Nah, jadi kalau KABA itu menggambarkan kenyamanan itu dalam 3 bentuk. Ada relief atau kelegaan, ada easy atau kemudahan, dan ada transcendency. Nah, jadi relief itu yang seperti apa gitu. Jadi relief itu ketika pasien itu kebutuhan kenyamanannya terpenuhi, pasien akan merasa lega atau relief. Contohnya, ada pasien yang menerima obat penghilang rasa sakit ketika perawatan post-op, sehingga dia merasa lega karena rasa sakitnya berkurang atau dia merasa nyaman. Itu relief. Kemudian ada easy. Easy itu kemudahan. Jadi contohnya pasien itu merasakan puas pada bantuan yang telah diberikan. Jadi kalau relief itu lega karena nyerinya hilang. Kalau easy dia itu merasa lebih mudah, puas ketika mendapatkan sebuah intervensi keperawatan seperti itu. Contohnya, kecemasan pasien hilang dan dia menjadi tenang setelah diberikan tindakan keperawatan. Mungkin ada kompres hangat, massage, ataupun pemberian analgesik. Nah, kalau transendensi ini digambarkan sebagai keadaan nyaman di mana pasien dapat mengatasi tantangan mereka. Jadi mereka itu sudah selesai gitu, sudah nggak punya rasa nyeri lagi, jadi sudah nyaman, dia benar-benar sudah nyaman. Itu transcendence. Nah, jadi nyeri itu atau comfort itu ada di fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial budaya. Jadi tidak hanya pada nyeri fisik saja, tapi pada psikospiritual juga, lingkungan juga, dan sosial budaya. Ini menurut comfort teorinya Kolakaba. Nah, jadi hal apa yang perlu diperhatikan dalam aplikasi comfort teori pada keperawatan anak? Ini premis dari Kolakaba. Jadi anak atau keluarga itu mempunyai respon yang holistik dari stimulus yang kompleks. Jadi responnya itu macam-macam, holistik. Bisa dari mulai sistem A sampai sistem B itu bisa terkait gitu. Jadi holistik. Kemudian kenyamanan itu adalah sebuah outcome yang holistik juga. Jadi dirasakan oleh beberapa reseptor atau dirasakan oleh beberapa sistem. Jadi dia tuh holistik, diinginkan oleh pasien, dan positif dari hasil tindakan keperawatan atau tindakan dari tim kesehatan lainnya. Jadi kenyamanan itu adalah sebuah outcome atau sebuah hasil. Nah, anak atau keluarga itu punya kebutuhan dasar untuk saling ketemu satu sama lain. Jadi mereka itu selalu ingin ketemu, terutama di rumah sakit. Nah, kemudian kebutuhan kenyamanan anak sama keluarga ini bervariasi karena sangat subjektif ya. Kenyamanan itu adalah hal yang subjektif, tidak bisa kita samaratakan karena derajat kenyamanan seseorang dengan orang lain itu pasti berbeda. Kemudian pencegahan ketidaknyamanan baik fisik maupun psikologis itu akan lebih mudah. Jadi pencegahan itu akan lebih mudah daripada mengatasi. Jadi ketika kita tahu nih pasien ini post op, untuk mencegah terjadinya nyeri kita harus kasih apa? Untuk mencegah terjadinya ketidaknyamanan kita harus ngapain? Nah, itu akan lebih mudah daripada kita mengatasinya. Nah, tapi ketika tidak bisa dicegah nih, tindakan ketidaknyamanan itu nggak bisa dicegah, maka perawat dapat membantu anak atau keluarga untuk mengatasi melalui beberapa intervensi yang diberikan dengan memberikan support. Jadi intervensi itu harus ada supportnya, harus ada caringnya, harus ada pemberian harapan dan penyelesaian dari tindakan ketidaknyamanan itu. Nah, kemudian ketika mengaplikasikan teori caring pada anak, jadi ketika tindakan kita, misalkan kita sama-sama nih mau memberikan massage gitu. Ketika massage kita itu ada sentuhan caring, itu akan lebih baik
outputnya nanti daripada ketika kita hanya sekedar melakukan massage. Jadi ada sentuhan caring yang dirasakan itu akan membuat kenyamanan tuh lebih daripada kita nggak memberikan sentuhan caring. Nah, kemudian bagaimana cara aplikasi itu comfort teori pada keperawatan anak? Yang pertama, perawat harus mengkaji dulu kebutuhan kenyamanan anak dan keluarga. Karena kalau di anak ini kita melibatkan keluarga ya. Kemudian perawat menyusun intervensi untuk mencapai kebutuhan kenyamanan tersebut. Selain itu, kita harus melihat nih berbagai variabel yang mempengaruhi kenyamanan anak sama keluarga. Kita harus perhitungkan, misalkan anak ini nggak bisa lepas dari orang tuanya, maka kita harus melibatkan orang tuanya dalam setiap intervensi kenyamanan. Supaya apa? Anak lebih nyaman dan lebih mudah untuk mencapai kenyamanan itu. Nah, kemudian kenyamanan akan dapat dicapai dengan cepat ketika intervensinya itu efektif, jadi tepat sasaran. Misal intervensinya ini nyerinya adalah nyeri kanker yang derajatnya itu tinggi gitu. Otomatis kita harus punya intervensi nyeri yang tinggi juga. Jadi nggak cuma nafas dalam, ya jelas itu nggak akan mempan. Kecuali kita misalkan kita pakai TENS, jadi transcutaneous untuk blocking nyeri kayak gitu, atau kita pakai terapi-terapi yang lebih bagus, ataupun analgesik yang tidak hanya sekedar analgesik nyeri seperti asam gitu. Kita harusnya sudah menginjak ke morfin dan sebagainya. Nah kayak gitu. Jadi harus efektif. Kita harus pikirkan nyerinya pasien tuh seberapa, karena apa, skalanya bagaimana gitu. Jadi kita harus efektif intervensinya. Kemudian harus diimplementasikan dengan caring tadi, karena sentuhan caring nanti mungkin bisa search teorinya Watson ya, curative caring. Itu akan memberikan, ibaratnya jadi double kekuatan dari intervensi yang kita berikan itu. Nah, kemudian ketika kenyamanan sudah tercapai nih, maka anak dan keluarga harus dimotivasi untuk melakukan tindakan yang sudah kita lakukan tadi secara mandiri supaya kenyamanannya terus terjaga. Kemudian ketika pasien dan keluarga sudah meningkat kenyamanannya, maka mereka pasti akan puas dengan pelayanan yang kita berikan, karena kenyamanan itu berhubungan dengan kepuasan. Nah, ini salah satu ya model konsep pada keperawatan anak. Jadi ini dari yang Kolkaba publish. Jadi ada beberapa comfort theory dan aplikasinya pada keperawatan anak. Jadi comfort needs of children and family. Kemudian dia ditambah dengan comfort intervention, ditambah dengan kita memperhatikan variabel-variabelnya seperti usia, karena anak sama anak kecil pasti beda. Kemudian social support, diagnosisnya apa. Kemudian kita harus tahu gitu, comfortnya akan dia ke fisik, psikospiritual, sosiokultural, environmental gitu. Dan apa tindakan yang dilakukan, kemudian integritas sosialnya bagaimana. Ini adalah comfort theory yang diaplikasikan pada pediatric nursing. Yang lain 3 itu kan untuk comfort theory ketika melakukan prosedur invasif, seperti mungkin kita memasukkan infus, menyuntikkan obat yang sakit pokoknya, atau tindakan invasif lain yang sakit ke anak, misalnya pengambilan darah dan sebagainya. Kita bisa pakai comfort yang list of comfort needs during invasive procedure. Nah, ini mengukur kenyamanan pada anak. Kalau Ka'bah menggunakan salah satunya menggunakan comfort disease. Jadi ini mirip dengan nonverbal, dengan apa yang face wajah. Jadi ada ya kan skala wajah, skalanya skala nyeri untuk anak-anak yang wajah. Nah, di sini kalau Ka'bah pakai comfort disease untuk mengkaji kenyamanan. Jadi nggak cuma nyeri aja, tapi kenyamanan secara utuh tadi. Jadi ada fisik, psikospiritual, sosiokultural, sama environment. Jadi anak akan tahu. Jadi nggak skala nyeri ya, tapi dia akan tahu dia sekarang merasakan apa. Comfortnya dia very bad, soft bad, jadi sangat buruk,
kondisinya sekarang, atau dia merasa dia itu agak buruk, atau dia merasa lumayan baik, atau dia merasa sangat baik gitu. Itu menurut Kolakaba. Kemudian ini adalah vokalisasi atau salah satu cara kita untuk menskala ya. Jadi mulai dari vokalisasinya, misalkan awake, dia sadar penuh, atau dia hanya hanya moaning, jadi kayak apa ya, aduh gitu, seperti itu ya. Kemudian complaining, dia ngomong gitu. Kemudian ada content strike, atau dia nangis gitu. Nah, ini ada vokalisasi dari derajat-derajatnya. Kemudian ada motor sign, performance, ekspresi wajah atau facial, kemudian miscellaneous gitu. Dan ada beberapa comfort theory checklistnya dari Kolakaba. Ini bisa diaplikasikan. Jadi ini juga bisa membuka penelitiannya teman-teman, karena di Indonesia masih jarang penelitian-penelitian yang menggunakan teori keperawatan memotret masalah gitu ya. Nah, itu tadi Kolakaba. Sekarang kita akan membahas ke part 2, yaitu Levine Conservation Model of Nursing. Nah, apa sih konservasi model gitu? Jadi model konservasi menurut Levine fokus pada adaptasi, sehingga individu itu dapat menjaga integritasnya menggunakan prinsip konservasi. Jadi konservasi ini ada banyak. Jadi kita itu kayak dibagi menjadi beberapa integritas yang nantinya menciptakan sebuah keutuhan atau wholeness itu. Nah, jadi perawat itu diharapkan memainkan peran dalam meningkatkan adaptasi individu melalui intervensi yang dilakukan dengan prinsip konservasi energi, konservasi integritas struktural, konservasi integritas pribadi, dan konservasi integritas sosial. Nah, tujuan utama dari konservasi adalah memelihara dan menjaga integritas sistem kita sesuai dengan fungsinya masing-masing dan mencapai keseimbangan atau equilibrium melalui pemberian intervensi keperawatan sehingga individu dapat mencapai keutuhan atau wholeness tadi. Nah, konservasi ini dianggap sebagai sebuah proses mempertahankan wholeness atau keutuhan tadi untuk menjaga stabilitas suatu organisme. Jadi stabilitas manusia melalui sinkronisasi interaksi antara individu, lingkungan, terutama dalam tantangan situasi, jadi terutama ketika kita menghadapi sebuah kondisi sakit. Nah, Levine ini menggambarkan konservasi itu melalui tadi ada 4 konservasi ya. Jadi ada konservasi energi, integritas struktural, kemudian konservasi integritas pribadi, dan pelestarian integritas sosial. Untuk poin-poinnya ini apa lebih jelasnya bisa teman-teman baca di nursing teori dulu, pernah kita sampaikan tentang konservasi model dari Levine. Nah, kemudian aplikasi model konservasi, teori konservasi ini yang bagaimana untuk anak. Jadi Levine itu memandang anak-anak sebagai individu yang terbuka, yang selalu merespon pada lingkungannya. Ini menurut Aligood 2017. Jadi Aligood itu buku teori keperawatan ya. Jadi Nursing Theories and this Work. Jadi itu bukunya yang dulu pernah kita jadikan referensi juga di perpus ada. Nanti bisa dipinjam kalau misalkan mau ke perpus. Nah, jadi berdasarkan Levine, perawat itu dapat membantu proses adaptasi anak dengan melakukan serangkaian proses keperawatan. Apa itu? Pertama, kita melakukan penilaian atau trofikognosis atau melakukan diagnosis keperawatan. Kemudian kita melakukan hipotesis atau kita melakukan rencana keperawatan dan atau intervensi. Kemudian kita melakukan intervensi keperawatan atau kita memberikan sebuah terapeutik. Kemudian kita melakukan evaluasi keperawatan. Jadi jika perawat berhasil membantu anak beradaptasi, maka anak diharapkan mampu untuk mempertahankan semua model konservasi itu. Jadi mulai energi, integritas struktural, dan sebagainya. Kemudian, Leach dan Aligood menyatakan bahwa perawat berperan sebagai konservator. Jadi perawat itu berperan sebagai konservator yang memfasilitasi dan membantu konservasi integritas tadi. Nah, jadi ini aplikasinya tadi ya. Oke, jadi ciri-ciri adaptasi menurut Levine itu adalah
anak-anak itu mempunyai historitas. Jadi adaptasi itu sebuah proses di mana responnya itu didasarkan pada pengalaman masa lalu yang baik secara pribadi maupun genetik. Ataupun dan dia specificity. Jadi adaptasinya itu spesifik. Jadi perilakunya itu memiliki pola respon stimulus yang spesifik dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ada redundansi. Jadi bertahan atau gagal itu memastikan adaptasi selanjutnya. Jadi ketika tubuh kita ini nggak bisa beradaptasi, maka sistem lainnya akan melakukan adaptasi itu, mengambil alih dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi redundansi ini dipengaruhi oleh trauma, usia, penyakit, atau kondisi lingkungan yang menyulitkan individu untuk bertahan hidup. Kemudian kemampuan adaptasi itu akan mengarahkan individu untuk mencapai konservasi. Dan tujuan utama konservasi adalah mencapai sebuah keutuhan dari individu itu. Nah, ini adalah part 3, yaitu ORM self-care deficit. Nah, apa sih gitu self-care deficit gitu? Itu dari teori ini adalah bahwa orang mengalami keterbatasan terkait kesehatan yang buat mereka tidak mampu menyediakan perawatan diri atau bergantung pada bantuan perawatan. Jadi, ketika seseorang sakit, mereka akan kehilangan kemampuan untuk merawat dirinya sendiri atau mereka bergantung pada orang lain untuk merawat dirinya. Nah, jadi perawatan diri ini didefinisikan sebagai kegiatan yang diinisiasi dilakukan oleh individu dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu menurut ORM 2001. Nah, inti dari teori ORM ini adalah perawatan diri adalah tanggung jawab individu. Jadi harusnya perawatan diri itu tanggung jawab individu. Kalau anak kecil biasanya orang tua akan dilibatkan dalam perawatan itu atau sebagai agen. Nah, orang yang sudah berpartisipasi dalam perawatan diri mereka sendiri, dia tuh punya pengetahuan dan keterampilan yang relevan sesuai dengan sains atau budaya. Tapi mereka sering juga membutuhkan tenaga profesional kesehatan untuk melengkapi atau membantu perawatan diri mereka. Nah, defisit perawatan diri dari hasil kurangnya pengetahuan tentang situasi atau pilihan itu akan membuka peluang untuk agen perawatan diri. Bisa perawat kalau di rumah sakit, misalkan di ruang yang keluarganya nggak bisa menemani, misalkan di ICU gitu kan, itu perawat full yang melakukan sebagai agennya. Tapi kalau anak tuh biasanya agennya adalah orang tua. Nah, perilaku perawatan diri itu memberikan hasil untuk peningkatan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Nah, untuk perawatan anak, aplikasinya perawat harus mendiskusikan ya keperawatan kesehatan anak dengan ibu atau orang tua atau caregiver ya, atau wali ya, untuk membantu anak menjadi agen dari keperawatan jadi perawatan anak. Jadi yang mandiin, yang nyuapin, yang membantu kebutuhan diri anak, itu anak biasanya akan lebih nyaman dengan orang tuanya. Makanya orang tua yang akan dijadikan agen. Kemudian kemampuan pengasuhan ibu atau orang tua digambarkan sebagai agen yang dependen. Kadang mereka itu harus diajari dulu gitu untuk melakukan perawatan diri sesuai dengan kondisi anak yang sekarang gitu kan. Misalkan anaknya pakai stoma gitu kan orang tua pasti nggak bisa langsung ngerti gimana cara merawatnya, ya pasti harus diajari dulu oleh perawat. Nah, kemudian di sini perawat akan membantu orang tua atau caregiver atau anak untuk meningkatkan kemampuan merawat dirinya melalui beberapa tahap. Seperti kita pertama mengestimasi dulu kebutuhannya. Kita estimasi kebutuhan perawatan dirinya. Jadi kita mengkaji pengetahuan keluarga dan anak serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh keluarga dan anak. Kemudian kita estimasi intervensi keperawatan. Jadi kita memberikan dukungan informasi dan KIE dari kebutuhan yang dibutuhkan itu. Kemudian ada fase transisi atau perpindahan. Jadi perawat memberikan alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah perawatan diri itu. Keluarga pasien memilih alternatif tindakan mana yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri itu. Kemudian fase produktif, di sini keluarga dan anak sudah mampu melakukan tindakan perawatan secara mandiri, mampu mencari bantuan, memodifikasi tindakan hingga mengevaluasi tindakan. Pada fase ini, perawat itu harus memberikan motivasi dan memberikan sumber untuk mendapatkan
referensi itu gitu. Jadi kita hanya membantu, suportif dan menyediakan informasi di tahap produktif. Nah, itu tadi OREM self deficit. Nah, sekarang kita masuk ke part terakhir atau part 4, yaitu adaptation model. Nah, jadi apa Roy adaptation model? Ini maaf ya, ada kesalahan ketik. Nah, jadi adaptasi model dari Roy itu adalah sebuah model konseptual tentang proses adaptasi individu yang meliputi 4 domain, yaitu fisiologis, konsep identitas diri, fungsi peran, dan interdependensi. Nah, fisiologis ini meliputi kesehatan fisik orang. Jadi, fisiologis itu meliputi kesehatan fisik, respon fisik dan psikologisnya terhadap sebuah penyakit. Kalau identitas diri meliputi kesehatan emosional, berfokus pada konsep psikologisnya dan dimensi spiritualnya. Kalau fungsi peran itu meliputi status fungsional berkaitan dengan bagaimana orang tersebut berperilaku atas dasar posisinya di masyarakat. Jadi dia sekarang tuh sebagai apa? Bapak kah, ibu kah, anak kah, dan sebagainya. Kemudian interdependensi itu meliputi kualitas hubungan dengan orang lain yang signifikan dan dukungan sistem lainnya. Nah, Roy itu menggambarkan manusia itu sebagai makhluk biopsikososial yang beradaptasi dengan berbagai domain ini, seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi model Roy pada anak dengan kanker ya. Jadi pada anak dengan kanker ini contohnya, misalkan yang tadi yang psikologikal dan jadi yang fisik sama psikologis tadi. Jadi anak misalkan dia akan menangis, dia akan withdrawal, jadi dia akan menolak. Kemudian dia akan menanyakan kenapa dia harus disuntik, kenapa dia harus diginikan, dia akan komplain tentang nyerinya, dia akan apa ya, jadi kayak ya listless gitu, jadi dia itu kayak pasrah kayak gitu loh. Nah, kemudian ada anak kurang dari 7 tahun sampai 10 tahun, 11 sampai 12 dan sebagainya. Itu contoh dari adaptasi fisik dan psikologis dari anak kanker dengan potretnya teori Roy. Kemudian di sisi kognitif seperti ini, kemudian dari sisi interdependensi, dari sisi self concept atau role, ini bisa dibaca. Jadi ini contohnya. Ya, di Indonesia masih jarang sih yang pakai untuk keperawatan anak. Jadi nanti mungkin bisa teman-teman teliti juga untuk bagaimana adaptasi dari 4 domain itu pada anak dengan kasus tertentu, itu bisa diaplikasikan nanti. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di kuliah kali ini. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Nanti untuk post test akan kita share di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.